Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, untuk minggu ini kita sudah masuki pertemuan ke-9 untuk mata kuliah Matematika Bisnis. Materi hari ini adalah penerapan untuk diferensial fungsi sederhana di ekonomi. Oke. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu terkait materi penerapan seperti elastisitas, biaya marginal, penerimaan marginal, utilitas marginal, produk marginal, analisa keuntungan maksimum. Oke, kita langsung ke materi saja. Untuk materi hari ini sudah saya upload. Itu gabung ya dengan materi dengan pertemuan 8 kemarin. Untuk materi pertemuan 8 kemarin kita sudah belajar hitung-hitungannya, terutama yaitu hitungan untuk turunan. Nah, itu turunan kemarin sudah sempat kita pelajari, yaitu turunan pertama sampai ke turunan kedua. Dan juga kemarin kita sudah sempat belajar juga, yaitu bagaimana mencari yaitu titik ekstrim fungsi parabolik, yaitu syarat titik ekstrim turunan pertama dari fungsi disamadengankan dengan 0. Terus untuk melihat apakah dia untuk fungsi parabolanya itu titik ekstrimnya minimum atau maksimum, kita cari turunan kedua. Itu ada syarat-syaratnya di materi yang telah saya sampaikan minggu lalu. Oke. Nah, ini untuk materi hari ini, yaitu aplikasi dari matematika bisnis khususnya untuk materi diferensialnya. Oke. Yang pertama kita belajar materi yaitu elastisitas. Nah, ini elastisitas sendiri itu nanti ada 3, yaitu permintaan, penawaran, dan produksi. Oke, yang pertama elastisitas permintaan. Nah, ini syarat dari elastisitas itu ini. Syarat umumnya itu ini, fungsi yang persamaan yang di atas sendiri. Di mana E sama dengan persen perubahan var dependen dibagi dengan persen perubahan var independen. Nah, itu untuk fungsinya bisa disederhanakan saja, yaitu paling singkatnya sendiri dapat dicari dengan Y aksen. Y aksen ini merupakan turunan pertama fungsi Y dikalikan X dibagi dengan Y. Itu ya. Ini fungsi maksudnya fungsi atau persamaan umum dari elastisitas. Yang pertama, elastisitas permintaan. Oke, ini dapat dicari, ini lambangnya adalah ED sama dengan Q aksen D dikalikan P dibagi dengan QD. Nah, ini ketika nanti kita sudah mendapatkan perhitungan ED-nya, maka kita bisa mengkategorikan hitungan tersebut. Apakah dia elastis, apakah unitary elastis, atau inelastis. Apabila harga mutlak dari perhitungan ED tadi, harga mutlak itu berarti tidak memandang positif negatif ya. Jadi semua dipandang positif gitu ya. Harga mutlak ED itu lebih besar 1 dikategorikan elastis. Oke. Kalau harga mutlak ED itu sama dengan 1, dia unitary elastis. Kalau dia harga mutlak dari ED-nya kurang dari 1, maka dia inelastis. Nah, ini ada keterangan-keterangannya ketika dia elastis bagaimana, unitary elastis gimana, inelastis itu kayak gimana. Ini keterangan bisa kalian baca dari sendiri. Contoh, untuk fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 25 min 3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga P sama dengan 5. Oke, tadi rumusnya apa? Kita kembali lagi ke atas. Untuk permintaan, nah ini. QD aksen dikalikan P per QD. Ini fungsi QD-nya. Oke.
Kita cari turunan pertama dulu. Turunan pertama dari QD, yaitu QD aksen, sama dengan P. Itu minggu lalu ya. Berarti kita hanya melihat fungsi ini yang ada unsur P-nya. Nah, di sini kebetulan dari fungsi QD sendiri yang ada unsur P-nya itu adalah 3P kuadrat. Jadi turunannya adalah 2 dikali 3, 6. Oke, 6. Jangan lupa ini ada minus. Ini P-nya ditulis. Karena 2 min 1 sama dengan 1. P pangkat 1 nggak perlu tulis pangkat satunya. Jadi turunan dari 25 min 3P kuadrat terhadap P-nya yaitu adalah minus 6P. Sehingga untuk ID-nya bisa kita cari. Oke. QD aksen dikali P per QD sama dengan minus 6P dikalikan P per 25 minus 3P kuadrat. Sini kita bisa mencoret-coret untuk P-nya ya. Oke, ini kalian hitung, nanti akan diperoleh. Oke, kita tidak perlu mencoret-coretnya, kita cukup masukkan angka 5 tadi ke persamaan ini, yang sudah kita peroleh ED-nya ini. ED ini ya, ED ini sama dengan, masukkan angka 5 tadi, yaitu minus 6 kali 5, dikali 5 dibagi dengan 25 minus 3 kali 5 kuadrat. Maka akan diperoleh sama dengan 3. Kesimpulannya apa? Karena 3 itu, harga mutlak 3 itu lebih besar dari 1, maka dia dikategorikan elastis. Maksudnya, apabila harga naik turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau bertambah sebanyak 3%. Jadi dia elastis, ikutin pergerakan ya, pergerakan dari naik turun harga tersebut. Maka permintaan akan elastis mengikuti kenaikan dan penurunan harga tersebut. Begitu juga untuk elastisitas penawaran itu sama. Nanti kalian bercek sendiri, elastisitas produksi itu sama saja rumusnya. Oke, sekarang ke marginal analysis. Pertama adalah biaya marginal. Oke, biaya marginal atau marginal cost itu atau disingkat MC ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit tambahan produk. Secara matematik, fungsi biaya marginal merupakan turunan pertama dari fungsi biaya total. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan FG, di mana C adalah biaya total dan G melambangkan jumlah produk, maka biaya marginalnya itu sama dengan MC sama dengan C aksen sama dengan delta C dibagi delta G. Itu maksudnya turunan ya, dengan dibagi. Tapi itu lambang dari turunan fungsi C ini diturunkan terhadap G-nya gitu. Ini turunan pertama karena C kutipnya 1 atau aksennya minus 1. Contoh, biaya total, nah ini fungsinya yaitu C sama dengan Q pangkat 3 minus 3Q kuadrat plus 4Q plus 4. Biaya marginalnya yaitu adalah C aksen. Sama dengan, turunan pertama dari fungsi atas itu yaitu 3Q kuadrat minus 6Q plus 4. Udah ya. Pada umumnya fungsi biaya total nonlinear berbentuk fungsi kubik karena dia pangkatnya pangkat 3. Sehingga fungsi biaya marginal berbentuk fungsi kuadrat karena dia pangkat 2. Nanti kalau digambarkan seperti ini, nanti harus bisa menggambar ya. Oke, cara menggambarnya mudah. Kita cukup menentukan, nah ini seperti minggu-minggu sebelum UTS dulu ya kalau nggak salah ya. Kita harus menggambar itu, kita harus menentukan titik. Kalau ini dilihat ini dari titik Q sama C-nya. Berarti kita menentukan titik Q dulu, baru nanti diperoleh titik C-nya. Baru kita bisa menggambarkan fungsi ini. Nah, gitu. Oke, seperti minggu lalu untuk fungsi kuadratik, nah, kita bisa mencari apakah fungsi itu meminimumkan atau memaksimumkan. Nah, mesti ingat, gimana caranya ke minggu lalu? Oke, nih tadi kita mempunyai fungsi CMC yaitu 3Q kuadrat minus 6Q plus 4. Kita cari turunan CMC sendiri yaitu sama dengan C aksen turunan kedua sama 6Q minus 6. MC minimum jika MC aksennya sama dengan 0, oke. Nah, ini diperoleh bahwa Q-nya sama dengan 1, oke ya. Karena
6Q minus 6 sama dengan 0, nyebrang 6-nya. Nah, 6 bagi 6 sama dengan 1. Pada Q sama dengan 1, MC sama dengan, nanti masukkan, substitusikan angka 1 ke persamaan MC ini, itu sama dengan 1. Dan C-nya, ya, substitusikan ke C sama dengan 1, nah masukkan semua. Itu adalah fungsi-fungsi puncaknya dari itu, C sama MC-nya. Ya, MC-nya akan minimumkan karena dia nih turunan kedua dari turunan pertama dari MC-nya sama dengan 0 itu sama dengan lebih besar dari 0. Oke. Sekarang penerimaan marginal. Nah, ini sama seperti tadi. MR atau marginal revenue itu dicari dari turunan pertama dari si revenue-nya. Oke, maka rumusnya ini. Nah, ini contoh soalnya. Andaikan fungsi pemetaan angka suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 16 minus 2Q, maka PRMR, nah itu berapa? Oke. R, karena revenue sama dengan, masih ingat kan rumusnya revenue kemarin? Yaitu adalah P kali Q. Ya, itu ya. Oke, revenue P kali Q, berarti sama dengan 16 minus 2Q dikalikan dengan Q. Sama dengan 16Q minus 2Q kuadrat. Ini rumusnya. Untuk penerimaan marginalnya, marginal adalah turunan pertama dari si R. Maka turunan pertamanya yaitu kembali lagi fungsi ini ya, yaitu 16, nanti dikali juga benar. Yaitu adalah 16, ini turunannya 16, ini turunannya 4Q, jadi 16 minus 4Q. Pada MR sama dengan 0, Q sama dengan 4. Q sama dengan 4, maka P-nya sama dengan, substitusikan P 16 minus 2 dikalikan 4 sama dengan 8. Ya. R sama dengan 16 dikalikan dengan 4 minus 2 kali 4 kuadrat sama dengan 32. Ini ya titik titik maksimum dari masing-masing fungsi P dan R. Oke, ini untuk fungsi si P-nya itu puncaknya di sini yaitu di 8, terus sedangkan si R-nya yaitu puncaknya di 32. Ini fungsi revenue-nya. Dengan P-nya 8 di sini. Oke ya. Sebenarnya itu sama saja sih untuk soal matematiknya. Untuk fungsi marginal itu tinggal diturunkan pertama. Begitu juga untuk utilitas marginal, yaitu turunan pertama dari si fungsi utilitas. Nah, itu sama saja, ini kurang lebih sama. Oke, ini bisa dipelajari lagi. Turunan pertama dari fungsi utilitas, terus sama dengan 0, nanti ketemu titik yang mengoptimalkan fungsi tersebut. Itu aja. Terus untuk produk marginal. Oke. Nah, ini kalau ini sudah fungsinya pangkat 3 untuk produk marginal, kalau ini contohnya. Untuk marginal produknya itu bisa dicari dengan turunan pertama dari fungsi si produknya sendiri itu. Ya, ini sama biasanya analis profit maksimum. Ini agak beda ya. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial karena baik penerimaan total atau revenue disingkat dengan R atau dinamakan R maupun biaya cost atau C sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran atau output yang dihasilkan atau terjual. Kuantiti Q, maka di sini dapat dibentuk suatu fungsi baru yaitu fungsi keuntungan P. Ada dua syarat agar diperoleh suatu keuntungan maksimum atau maksimum profit. Yang pertama adalah P aksen sama dengan 0, terus P
P double aksen, yaitu turunan 2 dari P, kurang dari 0. Di mana rumus P sama dengan R min C. Oke. Contoh, diketahui fungsi R-nya sama dengan minus 2Q kuadrat plus 1000Q. Dan fungsi C-nya sama dengan Q pangkat 3 minus 59Q kuadrat plus 1315Q plus 200. Yang ditanyakan, berapa tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum? B, berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan maksimum? C, berapa besarnya penerimaan pada saat perusahaan mencapai keuntungan maksimum? D, berapa harga jual per unit pada saat perusahaan mencapai keuntungan maksimum? Berapa besarnya keuntungan maksimum tersebut? Ini yang pertama. Kita coba kerjakan dulu yang A. Berapa tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum? Keuntungan maksimum. Ini adalah tahap yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kalian harus membuat fungsi P-nya dulu. Di mana P tadi sama R min C. Ini fungsi R-nya, ini fungsi yang bawah ini fungsi C-nya. Masukkan, jangan lupa ini dikurung supaya nanti tidak salah untuk tandanya. Yang positif menjadi minus, yang minus jadi positif ya. R min C sama dengan ini fungsi R, ini fungsi C-nya. Maka nanti akan diperoleh fungsi P-nya, yaitu sama dengan minus 3 kuadrat. Q pangkat 3 plus 57 Q pangkat 2 minus 315 Q minus 2000. Oke, kita cari turunan pertama dari si P. Nah, itu akan diperoleh yaitu minus 3 Q kuadrat plus 114 Q minus 315. Oke, syarat agar keuntungan maksimum turunan pertama ini disama dengankan sama dengan 0. Oke. Ya, ini kita sama dengankan dengan 0. Oke, ini fungsinya. Nah, setelah itu kita mencari titik-titiknya. Nah, karena fungsinya itu tidak unik, kita bisa menggunakan rumus ABC yang sudah kita pelajari dulu. Oke, masukkan, maka nanti akan dipilih Q1 sama dengan 3 dan Q2 sama dengan 35. Karena kita menggunakan rumus ABC, maka kita akan memilih 2 titik. Oke, ya. Syarat kedua, yaitu syaratnya turunan kedua kurang dari 0. Oke, kita masukkan, cari dulu turunan keduanya dari fungsi ini, maka diperoleh 6Q plus 14. Oke ya, ini 6 minus 6Q plus 14. Oke. Setelah itu masukkan si titik-titik tadi, 1, 2 ini tadi, Q titik 2 sama titik 1 ini. Q1 sama 3, masukkan ke P aksen, double aksen ini, maka diperoleh angkanya 96. Terus Q2, masukkan titik 35 tadi, ke double aksen, maka diperoleh minus 96. Nah, karena syarat maksimumnya kurang dari 0, maka yang memenuhi kriterianya adalah Q2, yaitu sama dengan 35, karena yang Q1 tidak memenuhi kriteria, sehingga yang digunakan adalah Q2. Itu ya. Maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah Q sama dengan 32 unit. Itu jawaban nomor A. Ya, pertanyaan selanjutnya. Biaya yang menghasilkan keuntungan maksimum gampang. Kita masih di fungsi ini 35 tadi masukkan atau substitusikan ke fungsi C ini. Kalau dimasukkan dihitung maka akan peroleh 18.625. Besarnya pendapatan sama Q-nya tadi yang 35 masukkan ke fungsi R. Maka diperoleh R-nya sama dengan 32.550. Harga jual per unit. Oke, rumusnya gampang. Mana? P sama dengan R per Q, di mana P-nya tadi yaitu 32 sudah kita hitung. Oke, sorry, R-nya sudah kita hitung yaitu 32.550. Untuk Q-nya 35, ini dari perhitungan tadi, maka dibeli 930 per unit harga jualnya. Adapun besarnya keuntungan maksimum tersebut adalah, ini masukkan ke fungsi P-nya tadi. Mana fungsi P tadi? Ya, ini fungsinya P tadi. Masukkan 35 tadi ke fungsi P ini. Nanti akan ditulis keuntungan maksimumnya itu 13.975. Jadi, yang paling trikly di sini adalah mencari Q sama dengan 35. Kalau ini salah, maka hitungan yang B sampai E ini kan salah semua. Seperti itu. Mohon nanti diperhatikan. Oke. Saya rasa itu saja sih materinya untuk pertemuan 9 ini.
Apabila nanti ada pertanyaan bisa kita diskusikan di WA Group. Sekian untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.